Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2489 Membayar untuk Cinta. Li Fugui berpura-pura berpikir. Dan setelah beberapa detik dia berkata dengan ketidakberdayaan, "Oke, karena saudara laki-laki San Chun berkata begitu, aku akan membantumu." An Chun, Anda bisa melihat, ini adalah ibuku. Tetapi siapa yang akan berpikir bahwa saya baru saja lulus dan belum menemukan pekerjaan yang baik, dan ibu saya tiba-tiba menderita penyakit kronis, jatuh sakit sepenuhnya, dan dirawat di rumah sakit. Baru kemarin, ibuku memegang tanganku dan memberitahuku bahwa impian terbesarnya dalam hidup adalah memanjat Gunung Kongshi. Dia pasti tidak akan bisa pergi ke puncak gunung di kehidupan ini. Jadi dia berharap bahwa setelah aku pulih dari penyakitku, aku bisa menaiki gunung itu ke puncaknya dan mengambil gambar untuknya. Tapi mengambil gambar di sini, gadis kecil itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh perhatian, Aku dilahirkan dengan hati yang buruk, bahwa dia akan mati." Dia terdiam beberapa detik, lalu bertanya dengan sungguh-sungguh kepada gadis itu, "Siapa namamu?" Gadis itu menjawab, "Namaku Mikiko." "Ngomong-ngomong, Tuan, Anda baru saja mengambil foto untukku, tetapi aku belum tahu namamu. Jika boleh, bisakah Anda juga memberitahuku namamu?" San Chun tidak menyembunyikannya dan segera menyebutkan namanya, "Halo, Nona Mikiko, namaku San Chun." Mikiko mengulurkan tangannya yang halus dan berkata kepada San Chun dengan rasa terima kasih, "Tuan San Chun, terima kasih banyak. Meskipun Anda baru saja mengambil foto untukku, Anda bersedia mendengarkanku tadi. Sekarang setelah aku mengatakan ini, aku merasa jauh lebih baik. Tuan, kalau begitu Anda lanjutkan saja pendakian gunungnya. Saya akan turun dulu." Setelah berjabat tangan sebentar dengan Mikiko, San Chun berkata kepadanya dengan serius, "Nona Mikiko, apakah Anda tidak ingin pergi ke puncak gunung?" Mikiko berkata dengan ragu, "Tuan, saya baru saja mengatakan bahwa hati saya sedang tidak baik. Tidak mungkin bagi saya untuk mendaki ke puncak gunung." San Chun malah melangkah maju, berbalik, memunggungi Mikiko, dan berkata kepadanya dengan lugas, "Nona Mikiko, saya rasa selama Anda bersedia untuk naik gunung, saya dapat menggendong Anda ke puncak gunung." Li Fugui sangat gembira di sampingnya. Rencanaku akhirnya berhasil. Aku melihat mata San Chun penuh dengan cinta pada Mikiko. Li Fugui melangkah maju dengan cepat dan berkata kepada San Chun, "Saudara San Chun, apakah Anda yakin ingin melakukan ini?" Sebelum San Chun dapat menjawab, Mei Jizi melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak, saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menggendong saya ke puncak gunung? Lagi pula, masih jauh untuk mencapai puncak gunung. Anda tidak mungkin menggendong saya ke sana." San Chun tampak berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, jika saya tidak dapat menggendong Anda dari puncak gunung, saya tidak akan dipanggil San Chun lagi." Mei Jizi menjilat bibirnya yang kering, dan untuk sesaat dia tampak tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini banyak wisatawan yang berkumpul. Ketika para wisatawan melihat bahwa San Chun benar-benar berencana untuk menggendong Mikiko ke puncak gunung Kongshi, mereka seperti melihat alien. Beberapa pemuda bahkan mulai mengolok-oloknya, "Paman, apakah kamu benar-benar akan menggendong gadis cantik ini ke puncak gunung?" "Paman, tidak ada yang bisa menyalahkanmu karena ingin menyenangkan orang lain. Tetapi terlalu berlebihan untuk menyombongkan diri seperti yang kamu lakukan sekarang. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya puncak gunung Kongshi? Di usiamu,
Apalagi menggendong seorang gadis ke puncak gunung. Itu sudah sangat bagus selama kamu bisa mendaki ke puncak gunung sendirian. Mikiko juga berkata kepada Sanchun saat ini, Tuan Sanchun, kamu benar-benar tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan membiarkanmu menggendongku ke puncak gunung. Sanchun bertanya dengan tergesa-gesa, mengapa begitu? Apakah hanya karena kamu pikir aku lebih tua darimu? Lagi pula, aku tidak. Sebelum Sanchun bisa menyelesaikan perkataannya, Li Fugui tersenyum dan berkata, Saudara Sanchun, apakah kamu masih perlu bertanya mengapa? Mereka tidak percaya kalau kamu punya kemampuan seperti itu. Setelah mengatakan ini, Li Fugui berkata terus terang kepada Mikiko di depannya, Nona Mikiko, percayalah pada kemampuan temanku. Dia pasti mampu menggendongmu langsung ke puncak gunung. Sambil berkata, Li Fugui tersenyum pada sekelompok wisatawan muda dari negara kepulauan yang mengejeknya. Dasar katak dalam sumur, aku khawatir kalian belum pernah melihat orang yang benar-benar hebat. Kalau tidak percaya, kalian bisa mengikuti dan melihatnya sendiri. Temanku bisa dengan mudah menggendong wanita ini ke puncak gunung Kyongshi, apalagi membawanya ke puncak gunung. Mikiko tampak sedikit terguncang. Sanchun memukul besi itu selagi besi itu panas dan berkata kepada Mikiko, Nona Mikiko, sejujurnya, aku jatuh cinta padamu saat pertama kali melihatmu. Jika kau tidak keberatan, aku akan menggendongmu ke puncak gunung. Bisakah kau menjadi temanku? Mata Mikiko berkaca-kaca, dan dia berkata dengan terharu, Tuan Sanchun, kita sekarang berteman. Tetapi kurasa sebaiknya kau lupakan saja rencana menggendongku ke atas gunung. Lagi pula, itu terlalu berbahaya untukmu. Seseorang di dekatnya mulai bersuara dan tertawa. Berkata, cantik, sepertinya paman ini menyukaimu. Seorang wanita juga berkata sambil tersenyum, siapapun yang bisa menggendongku dari sini ke puncak gunung, aku akan menikahinya, berapapun usianya. Cantik, menurutku, jika dia benar-benar bisa menggendongmu ke puncak gunung, kita tidak perlu berteman lagi, kau cukup menjadi istrinya saja. Detak jantung Sanchun bertambah cepat, dan dia menatap Mikiko dengan mata berapi-api. Setelah beberapa detik terdiam, Mikiko membuka bibir merahnya dan berkata kepada Sanchun, Tuan Sanchun, jika Anda benar-benar dapat membawa saya ke puncak gunung, saya dapat menikahi Anda. Setelah mendengar ini, Sanchun hampir tercekik. Ia bertanya dengan tergesa-gesa, benarkah, Nona Mikiko? Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Mikiko mengangguk dan berkata dengan percaya diri, Tuan Sanchun, saya tidak berbohong kepada Anda. Sanchun menarik napas dalam-dalam dan mengalirkan energinya di tempat itu juga. Setelah memunggungi Mikiko, ia mengucapkan kata demi kata, Nona Mikiko, Anda bisa langsung datang ke punggung saya sekarang. Mikiko masih ragu-ragu. Li Fugui tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, pergilah, dia sudah berjanji padamu. Bahkan jika dia kelelahan sampai mati di jalan, kami tidak akan merepotkanmu. Seseorang tertawa dan berkata, masalah apa, kita semua adalah saksi. Jika dia benar-benar mengalami kecelakaan karena terlalu banyak bekerja, itu salahnya sendiri. Sanchun tidak mengatakan apa-apa. Setelah Mikiko berbaring telentang, dia segera berdiri dan menggendong Mikiko di punggungnya, selangkah demi selangkah menuju puncak gunung. Li Fugui dan Liu Xia mengikutinya dari belakang. Setelah mereka menjaga jarak, dia berkata kepada Liu Xia, Liu Xia, kau pergi ke depan dan awasi. Liu Xia mengangguk cepat, mempercepat langkahnya, dan segera menyusul. Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Matsuno Mamiko, mulai aksi sesuai rencana.
Hotel Dongjing. Setelah menerima pesan teks dari Lee Fugui, Matsuno Mamiko menatap pria dan wanita di depannya dan bertanya dengan serius, "Apakah kalian mengingat semua yang kukatakan tadi?" Pria muda itu mengangguk cepat dan berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, aku mengingat semuanya." Gadis di depannya juga mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Nona Mamiko, aku tahu apa yang harus kulakukan." Tapi, ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, wanita itu berhenti. Setelah melihat adegan ini, Mamiko melambaikan tangan kepada lelaki di sebelahnya dan berkata, "Kamu keluar duluan." Lelaki itu pun berjalan keluar terlebih dahulu. Mamiko bertanya kepada wanita itu, "Apa yang salah? Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan kepada saya? Anda melangkah keluar dari pintu ini, pertemuan Anda dengan saya dan beberapa hal yang saya katakan. Anda harus menyimpan semuanya untuk diri sendiri." Setelah menerima pesan itu, Sister Ming menghapus pesan teks terlebih dahulu, lalu bangun dan datang ke pintu ruangan tempat ketiga yang murni itu. Melihat bahwa itu adalah Suster Ming, Sui King bertanya, "Direktur Ming, apakah ada yang Anda inginkan di sini?" Suster Ming tersenyum dan berkata, "Saya ingin berbicara dengan pemimpin sekte Anda tentang sesuatu." Sui King berbalik dan menatap 3 orang murni yang sedang duduk di ruang tamu. Sanxing tersenyum dan berkata, "Karena Anda adalah Suster Ming dari Biro ke-6, mengapa Anda tidak segera masuk?" Sui King kemudian memberi jalan kepada Suster Ming dan berkata kepadanya, "Silakan masuk, Suster Ming." Suster Ming berjalan masuk dan berdiri di depan 3 orang suci, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda terbiasa datang ke sini, Guru Sanxing?" 3 orang suci melihat sekeliling ruangan yang megah itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, sangat bagus. Terima kasih atas bantuannya, Guru Ming." Suster Ming melambaikan tangannya dan tersenyum, "Tidak masalah. Semua ini diatur oleh Guru Li." Sambil berbicara, Suster Ming duduk di seberang Sanxing. Pada saat ini Sui King datang sendiri sambil membawa secangkir teh dan dengan lembut meletakkannya di hadapan Suster Ming. Saudari Ming mengucapkan terima kasih dan berkata kepada Sanxing, "Tuan Sanxing, saya datang menemui Anda karena ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda." Sanxing bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Saudari Ming tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi menatap para tetua yang hadir, termasuk Sui King. Setelah melihat ekspresi wajah Sister Ming, Sanxing langsung mengerti dan berkata kepada Sui King dan yang lainnya sambil tersenyum, "Kalian keluarlah dulu." Sui King dan yang lainnya tidak berani menentang perintah Master Sekte, dan segera berbalik dan keluar. Baru setelah Sister Ming dan Sanxing ditinggalkan di ruangan itu, Sister Ming berbicara dan berkata kepada Sanxing dengan sungguh-sungguh, "Master Sekte Sanxing, apakah Anda benar-benar akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Master Li setelah beristirahat di sini selama beberapa hari?" Sanxing tidak mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, tetapi bertanya kepada Sister Ming sebagai balasan, "Direktur Ming, apa maksud Anda?" Sister Ming tampaknya berkata dengan sungguh-sungguh, "Master Sekte Sanxing, Anda juga tahu bahwa hampir tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri kuno yang merupakan lawan Li Fugui. Jika Anda benar-benar dapat mematuhinya dan melakukan hal-hal sesuai dengan perintahnya, saya pikir setidaknya 3 sekte utama Anda dapat hidup bersama dengan 3 sekte utama yang telah menyerah kepada Li Fugui. Tetapi sebaliknya, jika Anda bersikeras merencanakan pertempuran yang menentukan dengan Li Fugui, itu akan sangat sulit bagi saya." Sanxing berkata sambil tersenyum, "Apa yang sulit bagi Anda?"
Saudari Ming menghela napas. Tuan Sanxing, jangan lupa, saya sekarang adalah orang yang bertanggung jawab atas Biro ke-6. Dan Anda harus tahu tanggung jawab Biro ke-6 kami, yang secara khusus bertanggung jawab untuk memediasi konflik antar sekte. Dan Li Fugui sekarang adalah anggota Biro ke-6 kami. Bagaimana menurut Anda, jika Anda kalah dan dia membunuh Anda? Apakah saya, sebagai direktur, harus melakukannya atau tidak? Jika saya melakukannya, saya akan benar-benar menyinggung Li Fugui. Pada saat itu, Li Fugui pasti akan memilih untuk mundur dari Biro ke-6 tanpa ragu-ragu. Selain itu, Anda tahu kekuatan kami. Kami tidak dapat mengendalikan apa yang ingin dilakukan Li Fugui. Tetapi jika saya tidak peduli, saya tidak bisa hanya melihatnya membunuh ribuan murid sekte Sanxing Anda, bukan? Senyum di wajah leluhur Sanxing berangsur-angsur menghilang. Sebenarnya dia sudah memikirkan masalah ini. Namun hingga kini, dia belum memutuskan untuk mengikuti Li Fugui. Setelah hening sejenak, Sanxing mengerutkan kening dan berkata, Direktur Ming, apakah Anda datang menemui saya hari ini hanya untuk membujuk saya agar menyerah kepada Li Fugui? Saudari Ming berkata dengan serius, saya tidak mengatakan membujuk, tetapi saya mengatakan apa yang ada dalam pikiran saya. Keputusan tentang apa yang ingin dilakukan pemimpin sekte Sanxing ada di tangan Anda. Sanxing mengangguk, berdiri dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih banyak atas kata-kata baik Anda, Direktur Ming. Saya akan mengantar Direktur Ming pergi. Sanxing memerintahkan mereka untuk pergi. Dia tidak ingin terus mendengarkan omong kosong Suster Ming. Saudari Ming tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Jadi dia berdiri dan berjalan keluar pintu sambil berkata kepada Sanxing, Tuan Sanxing, silakan tinggal. Saya akan pergi sendiri. Bersambung.